Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom, damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian dari kekal hingga kekal. Berjumpa kembali dengan saya, Peter Prayuda, di channel Cross Christ atau Christ Cross. Saudara dikasihi Tuhan, kita akan melanjutkan video yang kedua untuk tema yang sangat menarik bagi saya, yaitu membahas tentang gereja. Gereja yang jumlahnya terus bertambah, tapi juga tidak sedikit yang mengalami aniaya, tidak sedikit yang mengalami penderitaan, tidak sedikit yang mengalami tantangan di segala tempat dan zaman. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama Yesus yang kami sembah, yaitu nama yang membuat kami memikul salib, memikul penderitaan, menanggung tanggung jawab yang besar, yaitu menjadi saksi bahwa Engkau pernah datang turun ke dunia, melayani umat-Mu, menjadi guru agung, dan akhirnya menderita, mati di kayu salib Golgota, dimakamkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dan hidup selama-lamanya. Tuhan, oleh karena nama-Mu yang demikian hebat, kami gereja Tuhan, gereja-Mu dibenci dimanapun kami berada. Kami ditolak dimanapun berada, tetapi Engkau berjanji selalu beserta dengan kami. Kami tidak pernah kekurangan sukacita, kami tidak pernah kekurangan kekuatan, karena Engkau berjanji meneguhkan dan menguatkan kami. Tuhan, kiranya Engkau memimpin pembelajaran kami tentang gereja Tuhan ini. Engkau memimpin setiap kami yang menyimak melalui video di YouTube. Engkau memberkati kami dan semakin hari semakin setia mengiring Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, kita sudah sampai pada beberapa hari yang lalu. Saya upload video tentang doktrin gereja. Ini sebuah ajaran yang tidak pernah kering, tidak pernah tawar, tidak pernah hambar, kecuali gereja itu sendiri membuat dirinya kering dan jauh dari kasih Tuhan. Kecuali gereja itu sendiri membuat dirinya tawar, hambar. Kenapa? Karena ditawar oleh dunia, sehingga menjadi sama dengan dunia. Nah, saudara dikasihi Tuhan, saya baru kali ini mungkin meminta saudara untuk memberikan like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Saya juga baru tahu bahwa dengan saudara memberikan subscribe kepada saya atau bunyikan lonceng, ternyata teknologi akan menginformasikan kepada saudara, memberikan notifikasi bahwa saya sudah memposting atau mengupload video yang berikutnya. Oleh karena itu jangan lupa memberikan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya Anda tidak tertinggal, tidak ketinggalan untuk seri-seri tentang pembelajaran tentang gereja atau bahkan tema-tema tentang kekristenan yang lainnya. Nah, suatu hari kita akan sampai kepada tema tentang perceraian di dalam gereja. Bagaimana posisi channel ini? Apakah perceraian diperbolehkan atau tidak? Sudah banyak video yang menyampaikan atau pengajaran yang menyampaikan. Bahkan ada yang dulu berkomitmen tidak ada perceraian di dalam gereja, nyatanya ada perceraian. Nyatanya ada tindakan menceraikan anggota gerejanya. Mengapa demikian? Nanti dalam video-video saya yang berikutnya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, masih dalam tema tentang gereja Kristus atau eklesiologi, istilah dalam bahasa Perjanjian Baru. Kemarin kita sampai pada pengantar, yaitu pengakuan Simon Petrus yang disebut Tuhan sebagai pengakuan yang berasal dari Bapa, dari surga, dari Allah Bapa. Ini luar biasa. Mulut Petrus yang mengucapkannya, tetapi Yesus Tuhan menyebut bahwa pengakuan itu bukan dari manusia, tetapi dari
Allah Bapa dari surga. Dan di atas pengakuan iman yang seperti ini, di atas pengajaran yang seperti demikian kokoh, di atas doktrin yang tunggal dan kokoh ini, yang mengatakan Yesus adalah Mesias, Juru Selamat, Kristus akan mendirikan gerejanya. Di atas doktrin yang berbunyi, Engkau adalah Mesias, Engkau adalah anak Allah, Engkau adalah Juru Selamat. Di atas pengakuan iman itu, Kristus mendirikan umatnya, kumpulan orang-orang yang percaya, gerejanya. Nah, kita akan membaca beberapa ayat di dalam Matius 16. Sekali lagi saya akan baca ini untuk kita semua. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Jadi Yesus bertanya dari lingkaran yang lebih luas. Kata orang siapa? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, lingkaran kecil, yaitu ring satu, orang yang terdekat dengan Yesus, yaitu para murid. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbagailah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan seterusnya, silakan baca sendiri. Jadi kita kemarin sudah membahas ini. Menurut ayat Alkitab ini yang kita baca berkali-kali di gereja, di rumah, ingat bahwa yang memiliki gagasan orisinil asli tentang siapa yang harus membangun gereja, siapa yang harus mendirikan gereja, siapa yang harus merintis gereja, Kristus. Kristus. Kalau sekarang ya Tuhan memanggil, mengutus, memilih orang-orang yang mencintai Dia, orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan yang melimpah-limpah itu. Tuhan pilih, Tuhan lengkapi, Tuhan utus dia untuk membuka suatu pelayanan baru. Tetapi kalau keaslian ide, gagasan adalah berasal dari Tuhan, maka tanpa itu orang memulai pelayanan baru mungkin gagal, mungkin berhasil menurut kacamata manusia, kacamata Tuhan, tetapi mungkin akan dipakai oleh kuasa jahat untuk mempermalukan orang-orang yang berkumpul di sana. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita dalam persekutuan orang percaya, Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kristus yang mendirikan, Kristus yang memelihara dengan cara-caranya. Kita sampai kemarin pada pembahasan uang dan kekuasaan mungkin bisa memudahkan orang untuk mendirikan gedung gereja. Relasi-relasi dengan pejabat, dengan orang-orang penting di muka bumi ini mungkin akan memudahkan orang, memperlancar orang untuk membangun gedung gereja. Hati-hati. Apakah ini akan membuat seseorang rendah hati di hadapan Tuhan atau sombong, merasa sudah menjadi penyumbang terbesar di dalam gereja? Uang dan kekuasaan mungkin memudahkan orang untuk mengumpulkan banyak orang berkumpul, menyanyi bersama, memuji Tuhan, mungkin juga mendengar khotbah. Uang dan kekuasaan mungkin saja bisa membeli kehadiran orang. Jadi ada pernah terjadi di beberapa kota, kalau orang itu hadir kebaktian di sebuah gereja selama 3 bulan berturut-turut akan dapat
sepeda motor. Kalau bisa membawa 30 kali sekian selama 3 bulan dapat mobil. Uang dan kekuasaan mungkin bisa menarik atau mengumpulkan banyak orang. Saudara, tetapi itu semua saya katakan itu bukan metode yang Tuhan ajarkan. Itu bukan pengajaran Alkitab. Itu bukan Kristen. Itu kepalsuan dari sebuah gereja. Saudara, itu semua bukan Kristen sejati. Mungkin terpaksa supaya dapat sembako, supaya dapat hadiah, dan sebagainya. Tapi Kristus tidak pernah mengajarkan demikian. Mungkin banyak orang tertipu karena praktek-praktek keuangan di dalam gereja, fenomena di dalam gereja, manifestasi di dalam gereja, di segala tempat. Banyak di Facebook, banyak di YouTube. Pengajaran-pengajaran yang aneh, pengajaran-pengajaran yang melucu dan mempermalukan gereja Tuhan. Tapi sesungguhnya secara filosofis gereja Tuhan itu tidak pernah dipermalukan karena Tuhan yang mendirikan. Gereja yang palsu yang malu. Nah, saudara dikasih Tuhan, sekalipun mungkin kita melihat realitas di lapangan, kenyataan di gereja-gereja bahwa uang dan kekuasaan, uang dan harta benda bisa mengumpulkan begitu banyak orang. Kemarin saya sudah tegaskan bahwa uang, harta kekayaan dan kekuasaan tidak bisa membeli keaslian ibadah Kristen, ibadah gereja Kristus. Tidak pernah bisa membeli penyembah-penyembah yang asli. Tidak pernah membeli pelayan-pelayan yang jujur. Tidak pernah bisa membeli kejujuran dari gagasan-gagasan pengajaran firman Tuhan. Uang dan kekuasaan tidak bisa membeli kuasa daripada Tuhan. Ingat, waktu Petrus pelayanan di sebuah daerah Samaria, ada seorang tukang tenun, tukang sulap yang minta kuasa Petrus. Kalau dia memberikan sejumlah uang pada Petrus, orang ini minta supaya Petrus memberikan bagian daripada kuasa supaya dia bisa memelihara gereja Tuhan katanya. Apakah Petrus memberi? Petrus tidak memberi. Justru Petrus marah pada dia. Nah, uang dan kekuasaan mungkin bisa mengumpulkan banyak orang, tetapi uang tidak bisa membeli perkenanan Tuhan. Tidak bisa membeli hadirat Tuhan yang asli. Walaupun mungkin banyak orang berani berkata, di situ ada hadirat Tuhan, di sana di kursi itu ada hadirat Tuhan. Saudara, hati-hati. Tuhan bilang di dalam kitab suci, ujilah segala sesuatu. Ujilah roh-roh, termasuk roh pengajaran, termasuk angin pengajaran. Saudara, uang tidak bisa membeli sukacita. Uang tidak bisa membeli keteguhan seseorang setelah praise and worship. Masih kuat enggak untuk mendengar pengajaran firman? Ada banyak gereja begitu bersemangat, begitu antusias ketika praise and worship, tetapi setelah pengajaran firman, berapa persen mata masih melek? Tetapi selain mata melek, telinga juga dibuka dan pikiran serta hati mengaminkan pembelajaran firman Tuhan sebagai seorang murid kebenaran. Berapa persen setelah praise and worship begitu semangat, begitu megah, begitu mewah, setelah pengajaran firman dimulai, mata tertidur dan bahkan bahasa-bahasa nggak jelas karena ngorok di ruang ibadah yang ber-AC dan mewah. Nah, uang, saya katakan kemarin, bisa mengumpulkan banyak orang. Orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh. Tetapi uang tidak bisa membeli pertumbuhan iman, tidak bisa membeli kasih sayang, tidak bisa membeli persekutuan yang murni, persekutuan yang asli. Pertumbuhan rohani anggota gereja dimulai dari pengajaran akan firman Tuhan yang sehat dan kuat. Tanpa itu, mungkin jemaat akan tercerai-berai. Alkitab harus menjadi satu-satunya pedoman bagi gereja Kristus, bukan yang lain. Bukan trik dan intrik dunia, bukan tips dan tipu-tipu muslihat di dalam gereja. Saya
bertahun-tahun menyelidiki, apakah ada tertulis di dalam Alkitab, diperintahkan di dalam Alkitab tentang bagaimana menambahkan anggota gereja dengan cepat. Tolong bantu saya menemukan ayatnya. Dan apakah ada ajaran di dalam Alkitab yang memerintahkan kepada kita bagaimana caranya menghimpun orang, lalu menghimpun persembahan perpuluhan supaya semakin banyak? Adakah? Tolong tunjukkan kepada saya. Reformator berkata, Martin Luther berkata, berikan saya kitab suci. Berikan saya kitab suci. Jadi hanya kitab suci. Mengajarkan kitab suci, melakukan apa yang tertulis di dalam kitab suci, hanya itu, saudara. Tapi kalau kita bilang hanya itu, sementara ada berapa ribu ayat, berapa juta kata di dalam kitab suci. Kalau orang 1 tahun bisa membaca seluruh Alkitab, itu luar biasa. Luar biasa. Dan kita perlu menghargai orang-orang yang komitmen membaca. Tapi kalau saudara hanya membaca, saudara tidak akan bertumbuh. Saudara harus terlibat di dalam kegiatan para pelaku firman Allah. Nah, kita akan membahas hari ini makna dari gereja sejati. Ada orang lain berkata, makna dari istilah lain nama gereja. Gereja sebagai umat Allah, komunitas mesianik, tubuh Kristus, persekutuan Roh Kudus, umat Allah, bangunan rohani, dan bait Roh Kudus. Banyak sekali makna-makna atau nama-nama lain dari gereja. Alkitab memberikan itu, mencatat dan meliput serta melaporkan secara jelas nama-nama lain dari gereja. Kita bahas yang pertama. Gereja adalah umat Allah. Ini berarti kumpulan di mana orang-orang yang percaya dalam nama Tuhan Yesus sebagai warga umat Allah. Gereja adalah umat Allah. Ini membahas orang yang berkumpul itu disebut umat Allah. Yang memberi nama ini Allah sendiri. My people. Musa mengatakan his people. Ini luar biasa. Apakah ada di buku lain yang membahas secara demikian? Saudara, saya yakin kalau Allah yang mengatakan sendiri dan tertulis di dalam Alkitab, ini luar biasa. Ini pengajaran yang menenteramkan, yang mendamaikan, yang membuat kita bersuka cita. Karena tidak mungkin kita akan kehilangan sesuatu yang berharga karena kita berada dalam persekutuan dengan Allah. Kita buka dalam Efesus. Kita buka di dalam Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Luar biasa. Kita bukan orang asing, kita bukan pendatang. Kita berada di tengah-tengah keluarga, persekutuan, anggota keluarga Allah. Dan Kristus sebagai kepala keluarga. Saudara, gereja diperkenalkan sebagai umat Allah ada di dalam 1 Korintus 1 ayat 2 kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Ya, ini memang bagi orang, sekali lagi bagi orang yang akalnya belum diperluas, akal budinya belum dilahirbarukan oleh karya Roh Kudus, orang gak akan mengerti makna-makna, nama-nama di dalam Alkitab. Nama Tuhan Yesus, kenapa harus ada Allah, harus ada Tuhan Yesus, mereka nggak akan mengerti. Ya, kalau nggak diberi Roh Kudus, nggak diberi pencerahan, mungkin tidak perlu menulis di media sosial supaya tidak menyusahkan diri sendiri. Saudara dikasihi Tuhan,
Kita sebagai umat Allah tidak perlu khawatir kalau ada banyak orang di sekeliling kita tidak mengerti tentang pengajaran kitab suci. Tidak perlu khawatir. Tetapi kita perlu bersaksi bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Mesias. Dia yang mengutus kita untuk bersaksi kepada mereka. Tapi tidak perlu repot, tidak perlu gelisah ketika mendengar mereka mengalami kerepotan, mengalami kesusahan, dan mereka tidak percaya. Tidak perlu repot, saudara. Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang baik untuk kita dan mereka. Nah, 1 Korintus 10 ayat yang ke-32. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Disebut lagi di sini, jemaat Allah. Ayat 33, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Dan seterusnya, saudara boleh membaca di dalam 1 Petrus 2 ayat 4-10. Lalu Matius 23 ayat yang ke-13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Saudara, kalau gereja disebut umat Allah, itu membicarakan tentang kita ini miliknya. Kita ini milik yang ditebus, kita ini milik yang disayang, kita ini miliknya. Bahkan Tuhan menjaga seperti biji matanya. Kalau gereja disebut sebagai keluarga Allah, itu mau mengatakan bahwa gereja tidak mengenal kasta. Gereja tidak mengenal strata sosial. Gereja tidak mengenal ada tingkatan-tingkatan masyarakat di dalam gereja. Nah, saudara, mengapa demikian? Karena semua orang percaya, semua orang yang ditebus memiliki kedudukan yang sama, memiliki hakikat yang sama, memiliki dasar yang sama, yaitu Kristus, yaitu Allah sendiri. Selayaknya semua orang yang ditebus itu menurut pemandangan Allah, Allah sebagai desainer, Allah sebagai pendiri, Allah sebagai pelindung, pemelihara, serta pembimbing gereja. Kita semua sama-sama di hadapan Allah, atau sama kedudukannya di hadapan Allah, yaitu sama-sama orang berdosa yang dihapuskan dosanya oleh Kristus dengan darahnya yang suci. Selain tidak ada kasta, tidak ada kelas sosial di dalam gereja, juga dalam hubungannya di dalam antar anggota adalah sama-sama terpilih, sama-sama orang kudus, sama-sama yang adalah murid Kristus. Semua anggota gereja adalah sesama saudara, bukan lawan, bukan musuh untuk bersaing, bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk saling membunuh apalagi membinasakan, bukan, melainkan saling membangun demi kemuliaan Allah. Karena kita adalah gereja yang adalah umat Allah. Yang dimaksudkan adalah tidak ada jarak di antara sesama anggota. Tidak ada jarak. Tidak ada strata sosial. Tidak ada kasta. Di tengah-tengah persekutuan anggota gereja ada kasih Yesus yang dicurahkan, yang dilimpahkan. Semua penuh untuk kita. Kasih Tuhan dibagikan, tapi penuh untuk kita. Saudara, Tuhan tidak diskriminasi. Tuhan tidak pandang bulu, baik kasih-Nya maupun keadilan penghakimannya nanti. Dalam gereja tidak ada sebutan atau julukan warga kelas 2, second race, tidak ada. Semua sama di hadapan Tuhan. Tidak ada perbedaan kelas.
Kalau kita naik pesawat, pasti ada kelas ekonomi, ada kelas eksekutif, ada kelas bisnis. Tetapi di dalam keluarga Allah tidak ada kelas-kelas seperti itu. Semua sama di hadapan Tuhan. Nah, kita adalah milik Tuhan. Sama-sama anggota keluarga Allah. Saudara, ini kasih Tuhan. Selanjutnya, gereja adalah tubuh Kristus. Ini menunjukkan karakteristik yang saling berhubungan. Lihat tubuh kita. Kalau gereja disebut adalah tubuh Kristus, Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuh. Kalau saudara sebagai jari, lalu yang lain seperti ibu jari, yang lain seperti pundak, bahu, kaki dan sebagainya, tidak ada di sana. Di dalam tubuh itu permusuhan tidak ada. Tidak ada tangan kiri menyakiti dan melukai tangan sebelah kanan, tidak ada. Semua saling mendukung, semua saling menopang, semua saling menolong, semua saling mengasihi, saling merawat, saling memperhatikan. Kita akan baca di dalam surat Roma pasal 12 ayat 4 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Tugasnya nggak sama. Nanti kita akan membahas ini di karunia-karunia. Apa karunia saudara? Apa karunia saya? Semuanya diberikan oleh Tuhan kepada kita gerejanya untuk membangun pelayanan bagi pekerjaan Tuhan, untuk memuliakan namanya di muka bumi ini. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh. Diulang lagi di sini, ini teologi Paulus. Di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kita adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ingat, diumpamakan kita ini tubuh, bukan organisasi yang lain, tetapi kita organisme, saudara. Nah, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara, nanti kita akan membahas secara khusus tentang karunia. Apa bedanya dengan bakat atau talenta? Walaupun sama-sama itu potensi, tetapi di mana letak perbedaan mendasar? Nanti ada video yang berikutnya. Nah, 1 Korintus 12 ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu. Tubuh itu satu, saudara. Dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Saudara dikasih Tuhan. Adakah yang mendeskripsikan sebuah perkumpulan, satu iman, yang sedemikian miracle, yang sedemikian ajaib ini? Kita satu tubuh. Tidak mungkin dalam satu tubuh ini akan saling menyakiti, akan melukai. Kecuali orang itu sudah kesurupan atau mengalami kekecewaan, mengalami kesalahan yang menurut dia itu tidak bisa diampuni, tidak bisa dimaafkan, dan dia melupakan kasih Tuhan yang begitu cukup, begitu limpah di atas salib Golgota. Tubuh saling dibangun dan didukung oleh anggota-anggota yang saling bergantung antara yang satu dengan yang lainnya, sebagai satu kesatuan tubuh yang utuh dan kuat. Saudara, jika anggota gereja adalah pribadi yang memiliki martabat, memiliki fungsi, saling mendukung, saling melayani, saling peduli, saling mengasihi,
tentu ini akan saling menguntungkan dalam sukacita. Kita tidak bisa membahas hanya menguntungkan dalam jasmani. Ini pasti bukan gereja. Kalau kita fokus kita, pikiran kita, hati kita hanya tertuju untung secara jasmani, itu bukan gereja. Ingat khotbah di bukit, berbahagialah kamu karena namaku kamu harus dicela, difitnahkan segala yang jahat, menderita karena nama Kristus. Berbahagialah. Ada orang menerjemahkan diberkatilah. Ya, mungkin memiliki makna yang sama. Nah, saudara, yang ketiga, gereja adalah bangunan atau bait rohani. Saudara, kita disebut tadi umat Allah, tubuh Kristus. Lalu yang ketiga sekarang, gereja adalah bait rohani, di mana Roh Kudus tinggal diam di dalam kita, di mana Roh Kudus bertahta, memerintah. Di sini ada pemerintahan Allah. Di sini ada pemerintahan firman Allah. Karena Roh Kudus ada di dalam kita, ini membuat pemerintahan Allah ada di dalam kita. Pemerintahan yang berbeda dengan dunia ini. Pemerintahan yang memerintahkan kita untuk mengampuni, untuk mengasihi, bahkan kepada musuh yang paling jahat kepada kita. Pemerintahan Allah memerintahkan kita untuk mengampuni dan mengasihi. Mengampuni sampai tindakan memberkati, bukan hanya lip service di mulut saja. Saudara kasih Tuhan, dimanapun kita berada, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Itulah artinya kita adalah bangunan rohani, kita adalah bait rohani. Itu memastikan bahwa Roh Kudus bertahta dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Mau ke kota, mau di desa, mau di gunung, mau di pantai, mau sedang di tempat hiburan, tempat perjudian, diskotik, di gereja, kita sedang apa, di kamar mandi, Roh Kudus ada di sini. Dia beserta dengan kita selama-lamanya. Setelah kita bisa membaca di Kisah Para Rasul 2. Silakan saudara membaca. Kita juga meyakini bahwa pengajaran firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Membinasakan secara fisik maksudnya, menyiksa, menganiaya, membunuh. Ingat, Tuhan juga akan membinasakan dia. Dia ini berbentuk tunggal, berarti Tuhan akan mengadili orang per orang. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Kita adalah bait Allah. Ancaman pengadilan dan penghukuman Tuhan bagi para penganiaya gereja sejati itu adil. Kita tidak perlu membalas dengan cara-cara kita sendiri. Kalau kita mencari pengacara untuk membela hak-hak kita, karena kita warga negara, karena kita punya KTP, kita punya akte sebagai orang yang lahir di Indonesia, ya boleh-boleh saja. Tetapi yang berhak mengadili, yang berhak menghukum, itu adalah Tuhan sendiri. Nanti kita tunggu. Nah, di Efesus 2 ayat yang ke-22 dikatakan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jelas ayat ini. Kita gereja Tuhan itu adalah bait rohani, bait Roh Kudus. Apakah ada kalimat yang lebih agung dari ini di muka bumi ini? Alkitab menekankan bahwa Roh Kudus tinggal atau berdiam di dalam hati dan kehidupan setiap orang percaya. Karena firman Tuhan mengajarkan demikian, yaitu bahwa setiap umat Allah adalah bait Roh Kudus. Maka kita harus berhati-hati. Kemanapun Roh Suci, Roh Kudus Allah itu beserta dengan kita, mengawasi kita, memantau kita, mencatat setiap perilaku, pikiran,
bahkan perasaan, rencana-rencana kita. Tuhan tahu, Tuhan mencatat semua. Nah, saudara dikasih Tuhan, secara teologis, konsep tentang bait Allah yang kudus di bumi selalu dipersamakan dengan komunitas umat Kristen yang hanya dapat diperoleh melalui perantara satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, dan hanya melalui Dia saja. Jadi percaya Yesus adalah Mesias, adalah Tuhan, adalah Allah, maka Roh Kudus ada di dalam kita. Saudara dikasih Tuhan. Keempat, gereja adalah bait Roh Kudus, yang mengandung arti bahwa anggota gereja adalah suatu bait yang selalu dipenuhi oleh Allah Roh Kudus. Dipenuhi oleh Allah Roh Kudus. Saudara, di dalam pengajaran ini, bait hanya dibangun di atas kunci kehidupan dan batu penjuru, yaitu Yesus. Yesus Tuhan, bukan Yesus pemain bola, yang telah dibangkitkan dari antara kematian, lalu menjadi batu yang hidup dan setia. Semua orang percaya kepada Kristus telah mengalami karya penebusan, menjadi satu keimanan yang terpisah, dan seluruh umat milik Kristus adalah hamba-hamba Tuhan tanpa terkecuali, dan harus memuliakan dan menikmati serta melayani Yesus selama-lamanya, seumur hidupnya. Setelah dikasih Tuhan, yang kelima, gereja adalah imamat rajani. Ini membahas tentang tidak ada lagi perantara, imam. Karena keimaman orang percaya sudah dimulai sejak Kristus menganugerahkan karya keselamatan bagi kita. Ini otomatis berbicara tentang akses kita kepada Allah tanpa perantara, langsung berbicara dan berdoa kepada Allah lewat pengorbanan dan perantara Kristus satu-satunya, bukan dan tidak ada yang lain. Saudara, hanya Kristus perantara kita. Kita bisa langsung kepada Tuhan. Kalau dulu sebelum Kristus datang ke dunia, ada perantara bagi umat, yaitu para imam. Para imam untuk mendoakan mereka, para imam memimpin ibadah. Tetapi sekarang, setelah Kristus menganugerahkan anugerah kasih-Nya, keselamatannya, kita bisa langsung berkontak, berdoa, beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan langsung, tanpa imam, tanpa perantara. Dan akses langsung ini terbuka secara bebas dan kudus bagi semua orang. Semua orang yang telah mengalami penebusan karya Kristus. Saudara, sebelum Kristus mati dan bangkit dari kematian, semua umat Tuhan harus melalui imam di bait Allah. Betapa repotnya. Tetapi Kristus, kematian Kristus membuat tabir bait Allah terbelah menjadi dua. Saudara, di dalam Efesus 2 ayat yang 18 berbunyi, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Sekali lagi, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Saudara, kita nggak perlu lagi jalan masuk yang lain, hanya Kristus. Dan Roma 5 ayat 2 dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Ini karena nama Yesus kita menjadi dianiaya. Yesus berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Kataku, kata nama Yesus ini yang membuat kita dianiaya, kita menderita, kita memikul kuk salib selama kita hidup di muka bumi ini. Tetapi nanti kita akan mengalami sukacita yang melimpah
yang melampaui segala penderitaan yang kita alami di muka bumi. Saudara kasih Tuhan, sekali lagi Roma 5 ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, berlaku pula bagi setiap orang yang telah dibaptis dan dipersatukan di dalam Kristus, siapapun. Saudara bisa membaca di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11. Bagaimana Paulus menjelaskan tentang tema-tema ini. Nah, saudara kasih Tuhan, gereja adalah tubuh Kristus, tempat Roh Kudus. Ada yang mengatakan Yerusalem dari atas, pilar dan dasar kebenaran. Gereja adalah umat Allah, tubuh Kristus, bangunan rohani, dan bait Roh Kudus, dan seterusnya. Banyak sekali nama-nama gereja, makna gereja. Alkitab mencatat secara demikian. Nah, saudara dikasih Tuhan, selamat menjadi pelaku firman Tuhan sesuai dengan nama yang melekat di dalam diri kita sebagai anggota gereja. Kita dikatakan bangunan rohani, kita dikatakan bait Roh Kudus, kita dikatakan tubuh Kristus supaya saling peduli, saling memperhatikan, jangan saling berbuat jahat, jangan saling menyakiti. Kita adalah umat Allah. Tidak ada strata sosial. Kita adalah bait Roh Kudus di mana Roh Kudus memerintah dalam kita. Saudara, selamat menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada, dengan tulus, ikhlas, dan penuh syukur. Ingatlah selalu bahwa kita ini digagas oleh Kristus, didirikan oleh Kristus, dibangun oleh Kristus, dipelihara oleh Kristus secara ajaib. Yang paling sulit Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah limpahkan kepada kita di atas salib Golgota. Apalagi berkat-berkat setiap hari, kebutuhan setiap hari, di masa sulit sekalipun, Tuhan akan melawat kita dan mencukupkan kita, karena kita ini milik Allah, kita ini umat Allah, kita ini keluarga Allah. Tuhan yang akan menjamin kehidupan kita, memelihara kita. Amin. Tuhan memberkati saudara. Shalom.